kayak bilang ke diri sendiri, aduh aku udah pantas belum ya untuk daftar? Aku udah cukup siap belum ya untuk lanjut kuliah gitu. Hai all, welcome to Z Story. Hai semuanya, apa kabar? Balik lagi nih sama aku Ara. Jadi hari ini spesial banget karena aku kedatangan salah satu guest yang super spesial juga, ya, yang merupakan salah satu awardee LPDP ya kalau aku dengar-dengar. Dan kita akan bahas putar perjalanannya, tips-tipsnya, dan pastinya insight-insight yang menarik. Bisa jadi buat bekal kalian juga nih yang mungkin mau mendaftar beasiswa. Oke, daripada kebanyakan ngobrol, langsung kita panggil aja guys kita kali ini. Please welcome. Halo Kak Desi. Halo, terima kasih Kak udah diundang buat hari ini. Kak Desi apa kabar nih? Alhamdulillah baik untuk sejauh ini ya. Oke, sebelum kita ngobrol, boleh nggak Kak perkenalkan diri Kak Desi terlebih dahulu nih ke teman-teman DERS yang nonton di rumah? Oke, terima kasih ya Kak udah dikasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol malam ini. Halo, perkenalkan semuanya, nama aku Desi Ediansari, boleh dipanggil Desi atau kalau mau lebih simpel biasanya teman-teman manggil Daisy, kayak bunga ya. Soalnya jujur kalau di sini itu agak susah melafalkan nama Desi gitu. Jadi aku lebih pilih pakai nickname itu tadi. By the way, aku datang dari daerah yang cukup jauh, agak nomaden dikit ya. Jadi asalku aslinya dari Palembang, tapi udah lama tinggal dan domisili saat ini ada di Jawa Timur, di Jombang. Nah, kebetulan aku lagi ambil kuliah di UNSW di Sydney. Jadi ini baru banget nih datang, belum mulai kuliahnya nih. Tuh. Jadi Kak Desi baru sampai ya di Sydney. Iya, baru sampai banget. Sebetulnya aku udah sampai di sini tanggal 27 Agustus tuh, Kak. Jadi agak lumayan udah dapat experience-nya lah ya. Oke, oke. Nah, kalau misalnya ngomong-ngomong tentang beasiswanya, boleh nggak Kak perkenalkan nih kira-kira Kak Desi ini menempuh studi sarjana kah dan di mana seperti itu? Oke, boleh banget. Oh ya, sebelumnya ini alhamdulillah percobaan aku buat lanjut beasiswa di UNSW. Alhamdulillahnya dapat lewat jalur beasiswa prasejahtera dari LPDP untuk batch 2 tahun 2024. Nah, kebetulan untuk saat ini aku melanjutkan studi S2 dengan jurusan Environmental Management dengan spesialisasi nantinya akan aku arahkan ke disaster risk reduction dan juga lebih berfokus kepada jet sea gitu. Oke, jadi Kak Desi ini menempuh studi lanjut untuk S2 ya Kak? Iya, betul banget. Jadi aku melanjutkan untuk studi S2 di sini. Oke, kira-kira apa sih yang buat Kak Desi kepikiran nih untuk melanjutkan studi S2-nya bahkan ke luar negeri nih, ke negeri orang ya, jauh gitu dari keluarga? Oke, jadi gimana ya? Awal mulanya tuh sebenarnya aku udah lama banget pengen kuliah S2. Jadi aku lulusan 2017. Tadinya aku kuliah S1 di UIN Sunan Ampel Surabaya. Barangkali banyak yang belum tahu, tapi UIN Sunan Ampel Surabaya itu dulunya IAIN dan di tahun 2013 atau 2014 itu mulai jadi UIN kalau nggak salah ya. Koreksi aku kalau misalnya salah nanti. Jadi aku dulunya ngambil S1-nya itu di jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, PMI, di Fakultas Dakwah. Nah, kira-kira kayaknya agak nggak nyambung ya sama apa yang aku ambil di S2 sekarang. Tapi, di S1 dulu, aku sudah mulai mengambil konsentrasi di bidang kebencanaan. Jadi, waktu itu ada 3 pilihan konsentrasi, ada lingkungan, kewirausahaan, dan kebencanaan. Nah, jadi setelah lulus waktu itu aku sempat bekerja dulu apa ya namanya? Kayak magang gitu di salah satu lembaga, tapi lembaga sosial juga yang mereka juga membahas tentang kebencanaan dan lingkungan. Nah, dalam ke fieldnya itu aku
ikut jadi volunteer di Dompet Duafa sebagai salah satu relawan guru. Kalau teman-teman masih ingat tahun 2018 itu pernah kejadian gempa yang cukup besar di Lombok. Nah, dari situlah akhirnya aku dapat tawaran untuk bekerja. Jadi 2019 sampai dengan kurang lebih 2024 kemarin, sebelum aku lulus sebelum aku lolos LPDP, itu aku masih aktif bekerja di bidang kebencanaan dan juga lingkungan. Aku memberanikan diri 2023 itu untuk ngambil satu langkah konkret, yaitu aku daftar tes TOEFL. Nah, dari bekal tes TOEFL di 2023 itu aku mendaftarkan diri untuk ngambil beasiswa. Tadinya aku percobaan pertama beasiswa Australia Award Scholarship karena memang aku tujuannya memang di Australia, dan yang selanjutnya batch 2 2024 untuk LPDP gitu. Udah banyak banget ya yang aku ngobrolin ya. sorry. Nggak apa-apa Kak, berarti Kak Desi ini tuh kurang lebih 4 tahun sebelumnya bekerja terlebih dahulu ya Kak, baru akhirnya memutuskan untuk lanjut studi mengikuti beasiswa di luar negeri. Seperti itu Kak Desi. Aku bekerja dulu itu kurang lebih sekitar 7 tahunan ya kalau dihitung dari 2017 pas. Oke Kak Desi, nah untuk tips-tipsnya boleh nggak sih Kak di-spill ke teman-teman mungkin yang mau daftar beasiswa nih, kayak hal apa sih yang biasanya harus dilakuin gitu kan dari pengalaman Kak Desi yang lolos beasiswa LPDP ini? Iya, jadi kalau dari aku tuh, karena aku mengalami juga yang tadi ya pertama kali gagal di beasiswa AAS, itu aku tadinya kayak berasa, aduh dunia runtuh gitu ya. Oh ini dramatis banget, tapi memang betul karena perjalanan untuk aku maju mundur mendaftar ya, jadi kayak maju mundur submit beasiswa itu cukup panjang. Kayak ada dalam diri itu merasa bahwa aduh aku udah cukup pantas belum ya untuk daftar gitu. Jadi sekedar daftar aja itu sebetulnya butuh keberanian yang cukup besar menurut aku sendiri ya, karena ini pengalaman. Kayak bilang ke diri sendiri, aduh aku udah pantas belum ya untuk daftar, aku udah cukup siap belum ya untuk lanjut kuliah gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu memang terkumpul cukup lama gitu di diri aku sendiri. Jadi memerangi diri sendiri untuk menyatakan bahwa oke, aku siap gagal, aku siap untuk mencoba, itu butuh keberanian yang cukup kuat. Jadi untuk teman-teman, kurang lebih memang pertama adalah siapkan diri terlebih dahulu. Tanyakan ke diri sendiri, kalian sudah siap atau belum untuk masuk ke ini ya, ke battle ini gitu. Ketika ekspektasi kita sudah merasa bahwa, oh bismillah, nanti aku pasti bisa gitu ya. Tapi ketika kita dihadapkan dengan kenyataan bahwa waduh, aku nggak lolos. Itu gimana cara kita untuk bangkit lagi meyakinkan diri sendiri bahwa ya udah, masih ada kok pintu yang lainnya gitu loh. Seperti yang aku lakukan ketika AAS tidak berhasil, aku langsung cari peluang lain. Jadi yang mana yang cocok dengan diri kita itu bisa jadi ya kita belum tahu sebelum kita mencoba. Makanya pertama, persiapkan diri dulu. Tanyakan kita sudah siap belum untuk masuk ke battle ini. Kalau sudah siap, nanti tenang aja. Pasti kamu dengan secara otomatis akan memikirkan, oh apa sih kira-kira langkah yang akan aku lakukan gitu ya. Nah, itu sih kira-kira tipsnya. Jadi tadi kayaknya udah banyak ya kayak. Jadi mempersiapkan dari diri juga ya Kak, kayak harus riset seperti apa beasiswanya. Karena kan juga daftar beasiswa untuk pemberkasannya juga lumayan ribet ya, apalagi juga harus dari English-nya, seperti itu ya Kak Desi. Jadi memang harus dari diri kita sendiri untuk berani mencoba ya. Betul banget. Memang loh ya, kalau diri sendiri itu harus gimana nih gitu kan. Karena pasti nanti akan ada ekspektasi.